Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Pemirsa, pemerhati, pencinta, netizen, subscriber, Depen Gaul yang budiman di mana berada, yang di Sumatera, yang di Kalimantan, yang di Sulawesi, yang di Maluku, yang di Papua, yang di Nusa Tenggara, yang di Jawa, di Nusantara khususnya. Ini masih bulan Agustus, bulan yang bersejarah bagi negara Kesatuan Republik Indonesia. Selalu kami doakan mudah-mudahan semua diberi kelujunan, kesehatan, keberkahan. Yang sedang sakit selalu kami doakan diberi kesembuhan dengan mudah dan tidak kambuh-kambuh lagi. Yang sedang punya masalah semoga ditolong oleh Allah, diberi yang terbaik menurut Allah, dan diberi tambahan rezeki yang halal, baik nyata dari segala penjuru yang Allah kehendaki, dan dimudahkan ikhtiarnya. Dan gak kalah pentingnya, mudah-mudahan diberi hidayah oleh Allah tentang kehidupan kita ini pada masa apa, dan diberi kepahaman semuanya. Amin, Allahumma amin. Kembali menyangkut bulan Agustus bagi negara Indonesia, itu merupakan bulan yang penuh makna, bulan yang penuh sejarah bagi negara Indonesia. Di antaranya adalah proklamasi pernyataan daripada kemerdekaan negara Republik Indonesia. Beberapa hari yang lalu sudah saya buat konten tentang salah satu lambang negara Indonesia yang berupa burung Garuda. Saat ini salah satu lambang negara Republik Indonesia yang berupa bendera merah putih. Mungkin secara teori, secara ilmu pengetahuan manusia, pemirsa sudah tahu tentang kisah daripada bendera merah putih menjadi lambang, menjadi bendera negara Indonesia. Bahkan diceritakan juga siapa yang menjahit dan siapa yang mengibarkan pertama ketika Presiden Soekarno memproklamasi kemerdekaan Indonesia. Silakan dicari, itu ada di buku sejarah Indonesia. Kali ini bagaimana prosesnya kok warna merah putih itu menjadi warna bendera Indonesia? Seperti yang sering saya sampaikan, bahwa kehidupan nyata di dunia manusia ini dulu diawali dari perkara yang gaib dulu. Contoh yang paling dekat sama kita ini manusia hidup, sekarang hidup bisa bergerak, saya, Mas Titis, kru PG, bahkan juga pemirsa. Dulu sebelumnya juga pernah hidup di alam gaib berupa roh. Setelah berproses dalam kandungan sang ibu sekian bulan, akhirnya diisi Allah lahir di bumi ini dan berkembang sampai sekarang. Saya bisa bikin konten YouTube, pemirsa bisa menontonnya, itu juga berproses. Nah, kali ini bendera merah putih akan kita kuak secara gaibnya. Apakah itu suatu kebetulan atau ada hal-hal yang mengarahkan, ataukah ada makna tersendiri kenapa merah putih itu menjadi warna negara bendera Kesatuan Republik Indonesia. Kali ini saya temani mediator Mas Titis. Mas Titis atau si Entong atau Ki Entis, atau kalau mbak-mbak manggilnya Mas Bagus Setiawan. Assalamualaikum Mas Bagus Setiawan. Waalaikumsalam. Tambah ganteng aja Bagus ya Mas Bagus. Alhamdulillah sehat. Sehat ya? Semangat Mas Bagus. Alhamdulillah semangat. Seharian kemana aja loh? Ya kadang hilang ya. Oh, hilang bisa balik tapi kan? Masih bisa, hilangnya dalam dunia. Kaku hati. Di alam mana? Ini juga berproses pemirsa. Sebelum aktif membuat konten YouTube, aktif amalia, dan sekarang alhamdulillah diizinkan rajin ibadah Tis ya. Alhamdulillah. Sholat waktu gak pernah tertinggal alhamdulillah. Ya, puasa Ramadan juga alhamdulillah. Ya sifatnya ibadah dengan mudah kamu laksanakan, ya kan? Betul. Dulunya kira-kira seperti itu enggak dulu? Dulunya enggak. Enggak, bagaimana? Ya. Dulunya kalau dulunya itu ya jelas, yang jelas
yang pasti soal teori ibadah itu ya tahu. Tahu ya. Tapi untuk pelaksanaannya itu sendiri kadang-kadang males. Berat Yang pertama ya. berat, males. Yang ketiga kan ya basicnya itu ya dulu apa ya, nakal. Oh nakal, gampangnya nakal kayak aku berarti ya. Nah, Biasanya ya mau jadi yang kalem, tapi ya kadang ya sulit ya. susah. Ora kata bangkit ora. Jadi semua proses pemirsa, saya masih teman-teman yang dibikin ini prosesnya dulu berawal dari orang nggak baik semua. Tapi setelah kita alhamdulillah bisa amaliyah, goib yang mempengaruhi yang negatif dikeluarkan dan mudah. Alhamdulillah sekarang diberi kemampuan, diizinkan untuk belajar taat pada Allah. Sholat waktu nggak pernah ketinggalan. Ya. Pas Ramadan yang dulu puasa gendang gitu, gendang, pembuka dan akhir, takbiran menang-menangan. Sekarang alhamdulillah diberi kemudahan, itu juga proses. Mas Hitis, Iya. kita ini hidup di bulan Agustus saat ini. Iya. Saya lihat di media sosial sekarang rame tentang persiapan daripada peringatan hari ulang tahun negara Indonesia yang ke-79. Nah, kemarin dah saya buat konten tentang burung Garuda, ternyata ada kisahnya, sehingga burung itu kenapa sekali jadi lambang negara. Nah sekarang bendera yang warna merah putih itu tiba-tiba menjadi lambang negara, ataukah ada sesuatu terkandung dari balik merah putih itu? Seperti biasa, saya menjemput harga sampean. Siap. Tolong yang mengganggu keluarkan dulu, diuapkan dulu. Saya nggak bisa mengeluarkan, sampai yang tahu kan, yang mengganggu diuapkan dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Berdoa pemirsa, kemudian beri kelencaran untuk membangkitkan semangat cinta tanah air kita, negara Republik Indonesia yang sekarang lagi berproses seperti itu yang sudah sering saya buat konten-konten sebelumnya. Boleh dipindahin nggak dengan ini? Perlu? Ya, boleh. Ya, silakan Hanji. Oh sendirilah. Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu alaihi Muhammad. Ya Allah, assalamualaikum. Mudah-mudahan ini menambah semangat cinta tanah air Mas Itis. Siap. Biar gimana pun kita hidup di Indonesia. Nah, enak ke enak negara kita, Iya. harus kita cintai. Kita berusaha ikut membangun semampu kita. Adapun orang nakal-nakal itu semua ada prosesnya nanti kan gitu. Kita berproses, nggak ada namanya orang salah kok diberi hadiah. Orang salah dapat hukuman kan gitu. Wallahu a'lam bishawab, kita belajar membangun Nusantara, termasuk konten merah putih ini. Siap terima ya? Siap, siap. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, saya ingin tahu ya Allah tentang bendera negara kesatuan Indonesia ini yang berwarna merah putih. Saya ingin tahu ya Allah bagaimana ceritanya asal muasal sehingga warna merah putih itu menjadi warna bendera Indonesia. Sekiranya tidak ada ceritanya, nggak ada muatan goibnya ya Allah, tidak usah ada makhluk yang datang. Tapi kalau memang ada diizinkan ya Allah, saya mohon datangkan goib yang tahu dan mau bercerita mengenai merah putih menjadi warna bendera negara Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Goib yang tahu mengenai warna merah putih menjadi warna bendera Indonesia, ketarik tangan saya. Dengan ilmu yang Anda punya, penyusup, penipu, atau yang mencapai Anda langsung tendang dan dilempar. Jadi yang masuk tubuhnya Mas Itis, Anda yang tahu dan diizinkan untuk bercerita mengenai warna merah putih menjadi warna bendera negara Republik Indonesia. Saya mohon datang, tarik tangan saya. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Allah. Sesuaikan tubuh ini energinya, wallah. Sesuaikan tubuh ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kembali pada kamu sendiri, membakar tubuh kamu, hancurkan kamu kalau kau bukan yang maksud. Sallallahu alaihi Muhammad. Waalaikumsalam. Sallallahu alaihi Muhammad. Sebentar. Ya, dibersihkan dulu.
Sallallahu Semua yang bagus dalam raga ini. Kembali sama yang ngirim. Cabut, kembalikan, masukkan ke jantung orang yang ngirim. Jantungnya wujud nyata. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu wujud nyata. Efek apa ini pada mistis? Wujud pada mereka masing-masing. Wujud nyata. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Pala buat sampean. Wallah. Terima kasih. Mbak saya kurang sopan karena gue banyak tipuan ya. Iya tidak Pak. Dan ilmu yang Anda punya selama kita dialog ada yang ganggu, tolong langsung disikat walaupun saya merintah. Kamu tahu kan? Ada golongan cahaya di leher ini yang bekerja. Siap. Akan tetapi nanti pun jangan melakukan sesuatu hal yang tidak sesuai. Siap. Itu saja. Jadi harus dikurlah gitu ya maksudmu? Ya di antaranya memang. Siap. Ya walaupun itu kita ini manusia banyak lupanya. Tolong. Maaf sama golongan apa? Saya dari golongan siluman. Siluman. Punya usia dan punya nama di dunia manusia? Punya. Sebutkan. Usia saya sudah ada ribuan tahun yang lalu. Di manusia loh? Iya. Saya tidak usah menyebut pastinya. Di mana saya salah satu pendamping seorang manusia agung yang dahulu kala hidup di tanah Nusantara. Di mana beliau sangat agung, dikenal seluruh bangsa manusia. Di mana beliau mendapat anugerah bisa menguasai daripada bangsa jin atau bangsa kali juga dahulu kala. Dan dahulu kala bangsa kami itu ya bangsa yang nyata, bisa dilihat, bisa diraba. Namun tidak seperti sekarang ini yang hanya bisa dilihat dengan mata manusia, yaitu mata rohani manusia. Dan jika manusia melihatnya selain dengan mata rohani, yang pasti mata itu mata yang sejatinya mata bermasalah, di mana mereka dibantu dari golongan gaib tertentu yang suatu masa pasti akan meminta upah. Seperti itu. Siap. Punya nama siapa, Mbah? Nama saya. Ya. Agung. Tak panggil Mbah Agung ya? Ya. Waalaikumsalam Mbah Agung. Maaf saya kurang sopan. Selamat datang di bumi Nusantara tempat saya. Seperti biasa, kalau ada tamu walaupun goib saya sugui. Mau? Silakan. Bismillah ya Allah, dengan izin suguhan minuman, makanan atau apa yang Mbah Agung suka di depannya nampak kun fayakun. Allah, silakan Mbah diminum dulu Mbah. Terima kasih. Aku juga mau ngopi, mau merokok Mbah, biar kita asik candanya Mbah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ya, alhamdulillah. Merokok Mbah? Iya. Silakan Mbah, lengkap Allah. Rokok ala Kudus. Enak. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Sambil ngobrol santai Mbah Agung ya. Iya. Jangan tegang-tegang, aku orangnya begini, suka celelean Mbah Agung, jangan dimarah ya. Saya melihat. Mbah Agung asli siluman. Saya. Asli siluman ya. Kalau gitu boleh saya terka kamu dari asli kalau begitu. Iya. Asli. Coba ceritakan bagaimana tadi kok bisa masuk tubuh teman saya ini. Bercerita Mbah Agung. Iya. Saya sendiri sebenarnya tinggal di sana di alam tertentu. Di mana di saat Anda berdoa, mohon kepada Allah dengan izin Sang Mahadi Raja yang dikenal dengan
gelar beliau Sang Hyang Nur Cahya Nirwana. Disitulah pintu gerbang kegaiban terbuka, di mana dari doa yang Anda panjatkan ada golongan cahaya yang bekerja. Lalu dari cahaya tersebut mendatangi tempat kami, di mana memang doa yang Anda panjatkan itu sesuai, di mana hal yang Anda harapkan itu juga berasal dari sana. Itu secara ringkas. Siap. Karena saya tidak bisa menyampaikan secara panjang-panjang. Jadi bukan karena kesaktian saya, bukan karena ilmu saya, Mbah ya? Bukan. Siap, terima kasih, Mbah. Diminum dulu, Mbah Agung. Namun yang pasti, hati-hati. Siap. Ketika banyak manusia mengagung-agungkan secara berlebihan, bukan mengambil hal baiknya. Bismillah. Apapun yang terjadi, tetap dijaga daripada hatinya. Siap. Itu yang selalu dipegang. Insya Allah, mudah-mudahan berkebahagiaan, Mbah Agung. Berarti Mbah masih kayangan kalau begitu? Iya. Masih kayangan. Ngomong-ngomong, kayangan tuh ada berapa lapis, berapa tingkat, Mbah? Banyak lapis. Ratusan lapis. Mbah tinggal di mana? Saya berada di lapisan kelima. Kelima ya. Terus Mbah nyebutkan Raja Agung Nusantara itu siapa tuh di Nusantara? Siapa nama gelarnya itu, Mbah? Beliau Sang Prabu Bandung Bondowoso. Masya Allah. Memang di Nusantara terkenal nama itu, Mbah. Tapi ya maaf ini orang Nusantara sendiri nggak paham siapa dari beliau itu kan gitu. Bahkan kisahnya pun juga sering dibelok-belokkan oleh nafsu orang-orang yang merasa bisa buat cerita itu kan, Mbah. Memang banyak sekali. Daripada kisah beliau sudah dilencengkan sejak dahulu kala. Ketika beliau sempat meninggalkan singgasana juga. Itu awal daripada golongan iblis melencengkan daripada kisah beliau. Bahkan ajaran beliau sendiri yang waktu itu kan tauhid ajarannya kan gitu. Iya. Dengan ini yang saya dialog sama Goib yang udah muslim loh, Mbah, yang cerita tentang tata cara ibadah zaman Bandung Bondowoso itu adalah mendatangi sebuah tempat dengan cara melantunkan syair-syair kepada Allah kan gitu. Iya. Itu kalau di Islam kan sudah kitab Jabur kan gitu kan. Benar. Yang oleh Allah turunkan pada ayahanda daripada Prabu Bandung Bondowoso, Nabi Daud alaihissalam, itu betul? Iya. Iya, saya usah dikoreksi, Mbak. Memang kenyataannya seperti itu. Oh, begitu. Beliau melaksanakan ibadah secara tauhid. Di mana tidak seperti sekarang ini. Di mana kesempurnaan ibadah itu dibawa oleh sesosok daripada utusan yang pertama dan terakhir. Di mana pertama itu diciptakan nurnya, terakhir beliau diciptakan nur dan jasadnya dijadikan satu. Dibawalah ke dunia ini, di mana beliau yang memiliki daripada nama yaitu Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Terima kasih, Mbah. Jadi apa yang Mbah ceritakan sama dengan kepahaman saya masalah sarai akhir zaman ini, ya kan? Begini, Mbah Agung. Bagaimana kisahnya kok Mbah Agung itu siluman dari kayangan asli kan? Iya. Kok bisa menjadi salah satu pasukan daripada Prabu Bandung Bondowoso yang tinggal di Nusantara ini? Bagaimana waktu itu ceritanya? Iya. Dahulu kala Sang Prabu juga sering kemana-mana. Hampir wilayah Nusantara ini beliau semuanya telah datangi, hampir semua. Dan waktu itu pun beliau juga sempat datang ke alam-alam yang dahulu kala memang ditempati daripada bangsa kami, yaitu alam kayangan. Beliau bukan sembarang manusia, sehingga bangsa kami yang pasti akan melihat siapa manusia itu, memiliki hubungan apa dengan
Sang Pencipta ini. Jika memang manusia itu benar-benar memiliki kedudukan di sisinya, golongan kami yang pasti akan tertunduk. Jika tidak, yang pasti golongan kami bisa melawan jika golongan kami masih fasik. Dahulu kala beliau sempat singgah di tempat kami dengan bala tentaranya dari bangsa jin. Beliau mengajarkan dahulu kala ketauhidan, di mana setelah itu ketauhidan itu diselewengkan daripada iblis, yang di mana iblis menyerupai daripada bangsa siluman, yang di mana akhirnya membuat keyakinan di dunia ini menyerupai apa yang dibawa ajarannya oleh beliau, yang masih sampai sekarang. Panjang cerita daripada hal itu jika dirunutnya, dan secara singkat pun seperti itu. Siap. Okay. Terus waktu itu Mbak Agus sendiri bentuk nyata, ketika bilang bentuk nyata bisa dipegang diraba gini waktu itu? Iya. Oh. Bangsa kami itu bisa mewujud nyata, bisa juga nanti tidak terlihat. Waktu itu? Iya. Terus? Itu kelebihan bangsa kami. Namun sekarang ini yang pasti tidak terlihat dengan mata telanjang manusia. Oh iya. Jadi dulu golongan jin, siluman tuh bisa dilihat langsung oleh mata telanjang gini Mbah ya? Benar. Bisa diraba gitu ya? Bahkan dahulu kala pasukan beliau, Sang Prabu Bandung Bondowoso, itulah yang membuat daripada tempat-tempat tertentu yang dahulu kala digunakan untuk beribadah manusia. Banyak manusia yang memang tidak mempercayainya, akan tetapi itu kenyataannya. Siap, nggih. Minum dulu Mbah Agung. Terima kasih. Merokok Mbah Agung, merokok dari kayangan. Bismillahirrahmanirrahim. Terus mohon maaf ini Mbah Agung sendiri ya membersihkan. Nggih. Harus dibersihkan. Terasa sekali. Alhamdulillah. Dinding-dinding terleparkan semuanya. Jauh. Alhamdulillah. Sejuk. Alhamdulillah. Terima kasih Mbah Agung. Terus ini Mbah Agung. Jadi semenjak sampai ketemu dengan Prabu Bandung Bondowoso langsung ikut tauhid begitu ya? Iya. Terus aku banyak mendengar setelah beliau wafat banyak jin dan siluman yang berkhianat. Banyak. Terus Mbah Agung sendiri bagaimana waktu itu? Iya. Daripada bangsa kami yang menempati alam, banyak memang dahulu kala yang berkhianat. Di mana hal itu dikerjakan dari bangsa iblis untuk membuat pengkhianatan kepada beliau Sang Prabu, hingga akhirnya pengkhianatan itu sendiri membuat daripada ajaran yang seolah serupa turun ke dunia ini dan juga dilaksanakan oleh manusia. Di mana bangsa kami setelah itu sampai sebelum adanya beliau Sang Mahadiraja sering sekali berperang. Jika peperangan itu terjadi di dunia, pasti hancurlah sudah dunia ini. Karena getaran kekuatannya pun sangat kuat. Bratayuda itu ya dikenal di manusia itu ya? Iya. Di antaranya Bratayuda, Mahabharata itu ya? Di antaranya. Terus ini, berarti Mbah Agung ini pernah sempat berkhianat kalau begitu ya? Iya, dahulu kan. Dahulu berkhianat. Terus sekarang masuk ke tubuh masih bilang assalamualaikum, itu perjalanan goib dan masuk Islam. Boleh bercerita Islam sama jenengan? Iya. Proses keislaman saya di mana belum jauh, hanya kurang lebih berpuluh tahun yang lalu.
Sang Mahadiraja, sesosok roh manusia dengan pancaran cahaya yang sangat kuat, mendatangi tempat kami di alam kayangan, di mana di situ terjadi sedikit ketegangan dengan penguasa-penguasa daripada alam kayangan yang sering dijuluki manusia sebagai sebutan nama dewa, di mana hampir terjadi peperangan. Namun tatkala Sang Mahadiraja memperlihatkan daripada cahayanya dan kekuatannya, bangsa kami pun akhirnya mulai tertunduk. Sehingga di saat itu bangsa kami dikumpulkan seluruhnya ke sebuah tempat di alam kayangan, berjejer seluruhnya, dipanggil menghadap beliau Sang Mahadiraja. Dari situlah bangsa kami akhirnya bisa diajarkan sebuah keyakinan keislaman secara syariat dan hakikat, secara sempurna, yang dimana hal ini dibawa oleh utusan yang terakhir yang bernama Muhammad, yang diteruskan oleh beliau Sang Mahadiraja. Allahu Akbar. Jadi boleh saya ulangi, ketika Prabu Barung Bondowoso masih hidup, Mbah Agung termasuk pengikut beliau gitu? Benar. Dengan cara tauhid, ibadahnya dengan cara dari tempat untuk memuji pada Allah dengan syair-syair itu? Iya. Sesuai dengan awal kitab Jabur itu? Iya. Nah, sempat berkhianat, bukanlah sempat nyeleweng, kata beliau wafat? Sempat nyeleweng, sekarang di Islam lagi gitu? Alhamdulillah. Tadi ada sosok Mahadiraja itu, kalau dalam gaib siapa namanya gelarnya, Mbak? Gelar beliau dikenal sebagai Sang Hyang Nur Cahya Ningrum. Masya Allah. Di mana gelar itu diberikan oleh Sang Pencipta kepada beliau setelah beliau berhasil mengislamkan daripada alam kayangan atau nirwana, subhanallah, atau swarga loka. Setelah sekarang diislamkan oleh beliau tadi, Islam lagi kalau begitu. Iya. Cara ibadahnya bagaimana? Boleh cerita? Cara ibadah golongan kami seperti halnya manusia. Yo. Kami melakukan ibadah secara syariat, sholat, dan hakikat juga berzikir. Itu yang sangat ringkas. Siap, GGG. Jadi cara beribadahnya beda ya. Ketika masih ikut Prabu Barung Bondowoso seperti itu, sekarang di akhir zaman Islamkan ikut syariat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, betul gitu? Dan hakikatnya seperti itu ya. Benar. Terus bahkan di kayangan juga bisa melihat kami di dunia ini sebagai manusia. Karena pada dasarnya kami di sini, alhamdulillah saat ini mengikut agama Islam, juga mengamalkan daripada syariat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, dan hakikatnya seperti itu. Sama nggak dengan dilaksanakan di sana? Sama. Allahu Akbar. Sama ya? Sama. Sebenarnya, golongan kami juga sudah mulai banyak melakukan kegiatan, berzikir, berkumpul bersama-sama, dan kami juga melakukan kegiatan yang menjadi tanggung jawab kami kepada Sang Pencipta secara pribadi. Yang amalan pribadi itu ya? Iya. Setiap habis waktu wajib zikir pondasi itu. Sama kira Mbah? Iya. Allahu Akbar. Terima kasih Mbah. Karena sejatinya bangsa, jin dan manusia itu diciptakan oleh Sang Pencipta hanya untuk taat beribadah, menyembah pada Allah. Alhamdulillah. Terima kasih Mbah untuk jadi diri Mbah Agung. Sudah saya bisa menangkap. Karena keinginan tahuan saya tentang sesuatu nanti, kok Mbah yang dihadirkan ke sini, kisi-kisi Mbah seperti itu, insya Allah pahamlah dengan apa yang saya mau. Minum dulu Mbah, saya mau santai Mbah. Terima kasih. Siap, sama suguhan saya Mbah. Ada apa yang suka?
Gini Mbah Agung, kami ini bangsa manusia, saya dan teman-teman ini kebetulan hidup di sebuah negara Indonesia. Kalau umumnya Nusantara lah kan gitu. Saat ini kan resminya kan negara Indonesia kan gitu Mbah. Iya. Sudah menjadi suatu budaya atau apa kurang tahu. Banyak bangsa-bangsa dunia ini kadang-kadang punya simbol sebagai perlambang keberadaan mereka. Bangsa sana punya simbol sendiri, warnanya sendiri kan gitu. Iya. Nah, khusus di Indonesia ini kami punya salah satu lambang negara yang burung Garuda. Sudah kemarin kami ambil konten, ternyata itu asli ada memang beradanya burung Garuda gitu. Nah sekarang ini kita bangsa Indonesia punya bendera yang warnanya merah putih kan gitu. Iya. Di dunia ini asal ada bendera merah putih dan bahasa Indonesia, semangat kita melihat bahasa di situ ada. Jadi mengenalkan berkibarnya bendera merah putih, berarti bendera Indonesia ada di sana. Termasuk manusia Nusantara yang tugas di dunia Timur Tengah sana mesti punya mengibarkan merah putih ini sebagai simbol bahwa ini adalah bangsa Indonesia kan begitu. Iya. Secara teori manusia, insya Allah saya paham. Dijahit oleh siapa yang pertama mengibarkan ketika proklamasi kemerdekaan. Nah ini saya ingin tahu Mbah, apakah warna merah putih itu sekedar langsung tiba-tiba jadi dijahit sebagai simbol negara asal ngawur, ataukah ada cerita awal sampai akhir dan ada muatan apa tuh merah putih menjadi warna bendera negara Indonesia? Aku mohon pada Allah dengan izin beliau tadi Sang Mahadiraja, ternyata Mbak Agung yang datang ke sini. Nah, sekiranya Mbak Agung ceritakan apa yang boleh diceritakan. Kalau belum boleh diceritakan, ya jangan ceritakan. Silakan Mbak Agung, cerita dari awal sampai sekarang. Kenapa merah putih menjadi bendera Indonesia? Monggo. Iya. Siap. Akan saya ceritakan yang sekiranya diizinkan. Di mana sebuah lambang negara yang berwarna merah dan berwarna putih itu terdiri dari dua warna, di mana hal itu sebenarnya sebuah simbol bangsa Nusantara menjadi bangsa yang membuka peradaban manusia dan kelak yang akan menutup peradaban manusia. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, di mana merah itu melambangkan sebuah keberanian dari leluhur-leluhur bangsa Nusantara ini yang sangat jauh, dan juga putih melambangkan daripada kesucian. Di mana dua hal inilah yang memang dahulu kala dikerjakan dari leluhur bangsa Nusantara. Dan juga dari bangsa Nusantara ini sendiri, mengapa sampai memilih warna merah putih? Karena dari manusia yang terakhir kali mendapat daripada bimbingan dari leluhur Nusantara, yaitu seseorang yang agung, yang dimana beliau dikenal sebagai pahlawan, dimana beliau ini memiliki daripada khodam, pendamping dari leluhur Nusantara asli. Khodam inilah yang menuntun, yang memberikan bisikan kepada beliau ini bahwasannya Nusantara ini adalah bumi yang benar-benar dipersiapkan oleh Allah, dijaga oleh Allah, di mana ada dua hal, di mana dua hal ini sendiri sudah saya sebutkan di awal, dan juga ada dua hal, yaitu sebagai gudang dan juga sebagai simpanan dahulu kala daripada para utusan-utusan
Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan gudang dan simpanan ini sendiri itu pernah diucap langsung oleh baginda Nabi Muhammad dalam riwayatnya, di mana bangsa ini sendiri tersirat sebuah gudang dan sebuah simpanan, di mana banyak sekali yang tersimpan yang berharga, dan juga gudang daripada manusia-manusia pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu sedikit secara ringkas dan padat yang diizinkan saya sebutkan. Karena jika saya bongkar secara runtuh dari awal yang saya tahu, itu pun belum diizinkan semua. Siap. Terima kasih, Mbak. Jika bertanya nanti, siap? Silakan. Siap. Minum dulu Bagong, saya Bagong. Alhamdulillah. Bismillah. Subhanallah. Dari apa yang Mbak Agung sampaikan tadi, saya isi bertanya, boleh Mbak Agung ya? Silakan. Kalau memang pertanyaan saya sudah terlalu jauh, belum saatnya boleh dibongkar ya, aku ditarik lagi. Tegur saya Mbak Agung ya? Iya. Nah, dari apa yang Mbak ceritakan tadi tentang warna merah putih menjadi warna bendera negara Indonesia, tanggapan saya adalah yang pertama, warna merah melambangkan keberanian daripada leluhur Nusantara zaman dulu. Benar. Oke. Yang kedua warna putih adalah kesucian daripada leluhur Nusantara. Benar. Nah, terus kemudian tadi Mbah menyampaikan bahwa keberadaan warna merah putih sempat disinggung oleh Rasulullah dalam sebuah riwayat. Benar. Di mana warna merah itu mengartikan daripada gudang-gudang simpanan barang berharga begitu. Benar. Terputihnya apa di riwayat itu, Mbah? Iya. Di mana di tanah Nusantara ini tersimpan dari manusia utama. Allahu Akbar. Sangat tidak banyak diketahui daripada manusia. Oke. Yang pasti suatu masa beliau ini yang akan menjadi tonggak utama dari bangsa Nusantara, yang dimana beliau akan menjadi manusia yang diizinkan dan diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang akan memperbaiki dari budi pekerti luhur manusia Nusantara. Subhanallah. Saya izin mengulang, Mbah. Jadi warna merah putih ini pernah disebut oleh baginda Rasulullah dalam sebuah hadis, riwayat hadis. Benar. Di mana warna merah artinya bahwa di Nusantara banyak simpanan gudang-gudang barang berharga. Kemudian yang warna putih, di Nusantara inilah banyak orang-orang utama, begitu. Benar. Bahkan di akhir zaman pun akan terdapat orang utama yang memperbaiki akhlak manusia, begitu. Iya. Masya Allah, subhanallah. Ini jujur aja Mbah, jarang diungkap di manusia. Manusia selama ini secara teori mengatakan bendera merah artinya berani, putih artinya suci, itu aja. Nah, baru kali ini Mbah menceritakan ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Rasulullah, dan di mana sedikit saya buka sedikit yang diizinkan. Merah dan putih itu melambangkan jasad dan rohani seorang manusia. Tatkala rohani manusia itu putih, jasad itu merah, yang pasti manusia itu akan memiliki budi pekerti yang baik, yang luhur, tanpa direkayasa. Seperti dahulu kala leluhur bangsa Nusantara. Masya Allah. Dan masih banyak sebenarnya. Saya sebenarnya ingin mengungkapkan semua, tapi apa daya, belum diizinkan seluruhnya. Siap. Tapi biarkan waktu berjalan. Siap. Jadi dalam itu ya warna merah putih buat Nusantara kalau gitu Mbah ya? Sebenarnya sangat dalam. Tadi juga Mbah sebutkan menjadi warna putih, merah putih juga sebenarnya suatu lambang pembuka dan penutup berada manusia, begitu? Benar. Betul nggak itu Mbah?
Karena aku juga pernah dialog sama Goib yang menjelaskan bahwa Nusantara ini adalah merupakan awal dari manusia dan menjadi penutup dari manusia. Itu betul kalau begitu? Iya. Allahu Akbar. Di mana dahulu kala peradaban manusia pertama kali yang diturunkan oleh Allah, manusia utama pertama kali di tanah bumi Nusantara ini. Dan banyak sebenarnya seperti yang saya sampaikan, orang-orang utama dari dahulu kala yang dahulu kala sudah ada hidup di Nusantara ini. Siap. Namun hal ini tidak diketahui sedikit pun dari manusia. Karena apa? Banyak manusia sekarang ini yang terjajah daripada akalnya oleh bangsa barat. Siap. Dan terjadi itu pun sudah kehendak Allah kan, Mbah? Benar. Sebenarnya Allah lebih indah. Tata cara mengelola Indonesia Nusantara ini luar biasa menurut saya pribadi loh. Banyak hal yang nggak terduga, yang semula kita nggak suka, tapi ada maksud sendiri sehingga suka-suka. Akhirnya tinggal terima aja. Sebenarnya Allah lebih indah daripada akal pikir manusia, kan begitu, Mbah? Benar sih. Terus ini Mbah mengatakan, nah ini yang perlu saya cek terus. Jadi Goib sudah Mbah ceritakan tentang arti merah putih tadi itu. Yang paling mencuat buat saya adalah ternyata Rasulullah pernah menyebut warna itu untuk Nusantara ini, yang artinya sudah saya sampaikan tadi kan, Mbah. Nah sekarang dari posisi alam Goib, jika warna merah putih tadi Mbah menyebutkan ada seseorang yang mendapat ilham atau istilahnya pendapat atau tergiring sehingga menyetuskan warna merah putih itu seseorang yang dibimbing langsung oleh seluruh Nusantara. Ini yang saya kurang jelas. Kira-kira tokoh siapa itu yang menyetukan bahwa merah putih itu layak menjadi lambang negara, dan kira-kira pendamping leluhur Nusantara siapa itu yang boleh cerita, Mbak? Sosok manusia utama di Nusantara ini yang memimpin bangsa ini pertama kali. Yang pertama kali, Allahu Akbar. Saya nggak sebut namanya, kalau presiden pertama Indonesia insya Allah sudah terkenal sekali kan. Memang saya sendiri sebagai manusia juga kagum dengan beliau. Beliau tegas, gagah, kemana-mana seperti itu. Kalau orasi, itu berarti bukan orang sembarangan kalau gitu, Mbah. Bukan. Loh kira-kira mana beliau didampingi dari leluhur Nusantara. Salah satunya yang dahulu kala menjadi manusia utama di Nusantara ini. Di zaman Majapahit, Allah dikenal dengan sumpahnya menyatukan bangsa Nusantara. Sumpah apa itu? Allahu Akbar. Lebih ringkasnya bahwa presiden pertama Nusantara ini didampingi oleh Patih Gajah Mada gitu ya, Bu? Siap, terima kasih. Memang sumpahnya luar biasa, sumpah apa itu. Jadi walau alam, kalau begitu Nusantara yang beliau tadi itu yang membisikkan kepada presiden pertama untuk merah putih menjadi warna bendera itu. Iya. Nah, terus ini, saya jadi ingat, Bah. Saya juga pernah menjabat satu artikel atau nasihat bagi orang-orang yang tahu, ketika sang patih tadi masih berjaya di Majapahit, apakah kira-kira juga lambang negaranya sama dengan merah putih ini? Ada kesamaannya. Oh iya. Akan tetapi ada sedikit perbedaannya. Di mana hal itu melambangkan sebuah kerajaan yang berjaya. Dan ketika daripada bangsa ini sudah tidak menjadi sebuah kerajaan, itulah perbedaannya secara ringkas. Oh siap. Jadi intinya warna merah putih ini juga pernah dipakai oleh Kerajaan Majapahit, kalau begitu ya? Iya. Dan sekarang dipakai oleh Nusantara, ternyata banyak muatan seperti itu. Bahkan Rasulullah sendiri pernah menyampaikan sebagai rakyat bahwa merah putih ini ada artinya tadi itu, Mbak ya? Benar. Nah, terima kasih Mbak Agung. Ternyata warna merah putih menjadi bendera negara Indonesia ini bukan suatu hal yang kebetulan ya. Tidak. Berarti ada sesuatu ceritanya, dan ini sudah rangkaian kehendak. Runtut panjang. Masih panjang sekali. Siap. Saya menceritakan. Nggih. Tapi saya tidak diizinkan. Siap, nggih. Terus ini kan
lagi meriah ini, mau peringatan daripada kemerdekaan Indonesia. Bahkan sekarang ini upacara peringatan pun sudah dipindah ke ibu kota yang baru. Dan jadi bendera merah putih itu menjadi suatu diacarakan lah, diupacarakan, meriah sekali kelihatannya di Nusantara ini, dipindah dari ibu kota lama, digeser ke kota baru. Itu kira-kira pertanda apa itu, Mbah? Yang pasti. Yap. Kebangkitan Nusantara akan terjadi. Siap. Di mana proses harus dilewati. Siap, oke, sudah itu aja. Insya Allah nanti ada gue mau cerita masalah itu, Mbah ya. Iya. Insya Allah. Terus ini, Mbah, tadi memang mengatakan bahwa warna merah itu merupakan lambang daripada gudang-gudang benda berharga Nusantara ini. Terus warna putih adalah sebenarnya Nusantara ini ada tempatnya banyak orang-orang istimewa, orang utama, ya. Benar. Insya Allah. Nah, saat ini, udah sekian tahun terkubur. Orang nggak mau tahu soal itu, sibuk dengan dunia masing-masing. Nah sekarang Mbah mengatakan ada sebuah proses. Nah, saat ini kira proses bentuk nyata daripada terbuktinya lambang merah putih nih sebagai bendera Indonesia yang ada gudang tadi, termasuk orang-orang utama tadi, saudara. Sekarang ini bukti nyatanya apa, Mbah, yang pembuatan merah putih ini? Sedikit aja. Yang pasti di antara berpindahnya ibu kota itulah salah satu tandanya, di mana banyak leluhur yang sudah berjuang kembali. Siap. Ya, itu bentuk segi pemerintahan. Dari segi dunia manusia, kehidupan orang-orang Nusantara yang semula mereka nggak percaya lah, ya kan, adanya masalah ini. Nah, sekarang bagi orang-orang kan banyak ini orang Nusantara ini, ada yang tinggal di Sumatera, di Kalimantan, Jawa, kemana sekarang ada suatu gejolak atau apa? Yang pasti. Kejadian demi kejadian alam itulah yang menjadi tanda. Begitu ya. Kejadian alam itu menjadi tanda tentang kebenaran daripada warna merah putih menjadi bendera Indonesia, begitu. Iya. Oke. Mbah Agung, terima kasih banyak atas kedatangan sini, saya kurang sopan. Sebelum berpisah, Mbah Agung, ini mau tanya dunia manusia, adakah pesan buat manusia? Iya. Pesan saya bagi manusia dan di Nusantara. Sekarang ini zaman, saya melihatnya seperti zaman edan. Zaman edan, terus? Di mana banyak kebudayaan luhur dari leluhur Nusantara ini sudah terkikis dan diganti kebudayaan asing dari bangsa Barat yang menggerus cinta tanah air dari setiap manusianya. Maka sebagai manusia jangan tinggalkan daripada kebudayaan yang benar, yang sesuai dari leluhur, yang benar-benar asli. Yang kedua, jangan mudah diadu domba dengan suatu hal seperti halnya fitnahan ataupun saling menyalahkan antar sesama. Karena banyak sekali sekarang ini dari kejadian-kejadian peperangan sesama daripada manusia di Nusantara. Ini juga didalangi dari manusia yang berada di bangsa Barat. Jika manusia di Nusantara ini tidak berhati-hati, tidak waspada, yang pasti nanti akan tergerus dengan carut marut zaman ini. Maka perkuat daripada iman, Islam, dan juga jaga dari bangsa ini secara benar. Itu saja. Siap, Bagong, itu untuk umum. Terus buat kami yang di sini yang buat konten, maaf yang diizinkan materi jenengan, apa pesannya, Mbah? Pesan saya, tetap kerjakan dari apa ya menjadi tanggung jawab kalian, di mana sekarang ini dari apa yang kalian tanam sudah sedikit demi sedikit mulai meninggi,
dan juga angin pun semakin kencang. Tetap perkuat daripada akarnya. Masya Allah. Jangan mudah goncang. Astagfirullah. Banyak hal yang akan membuat kegoncangan. Tetap jaga hati, jaga diri, dan kerjakan yang menjadi tanggung jawab kalian sebagai manusia sebaik-baiknya. Dan setelah itu pun selesai, lupakan, kembali kepada fitrahnya manusia. Seperti yang diajarkan beliau Sang Mahadiraja. Itu yang menjadi pegangannya. Siap, oke. Fase demi fase, kelak akan terbuka, tersingkap perlahan-lahan, dan mulai nampak ke alam nyata. Pegangan kalian dari beliau itulah yang harus kalian pegang erat dan kuat, yang memang akan menyelamatkan kalian dari apapun yang ada di dunia ini kelak. Itu saja. Insyaallah. Dan itu sudah menjadi daripada takdir Sang Pencipta. Ya, terima kasih Mbah Agung atas pesannya buat kami. Mudah-mudahan Allah memberi kemampuan kita untuk istiqomah buat kami. Kami hanya belajar seperti itu. Ya, menurut saya pribadi sih belajar jadi manusia sewajarnya aja lah. Saya ibadah, sampai tinggi-tinggiran. Saya gitu, Mbah. Iya. Nah, berusaha ya bermanfaat bagi orang lain. Sabar ketika mendapat suatu bala bencana. Iya. Seperti itu ya diajarkan. Setelah itu belajar ikhlas, ridha, udah saya sudah. Semua kembali pada Allah begitu. Kira-kira begitu bagus. Iya. Salahkah yang ada amal di situ juga? Iya. Siap, G. Mbak Agung, terima kasih banyak dan maaf saya kurang sopan selama Mbak di sini dan bercerita tentang hakikat warna merah putih jadi bendera negara Indonesia. Bisa rekam, mudah-mudahan semua jadi baik buat Indonesia dan ada hikmahnya buat orang Nusantara ini. Apa yang Mbak sampaikan tadi. Sebelum kembali bertugas, silakan dibeli dulu minuman saya, Mbak. Terima kasih. Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Saya mohon izin Pak. Siap, G. Terima kasih, Mbak Agung. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Keluar mudah. Allah, normal lagi. Pun. Alhamdulillah, demi pemirsa, obrolan kami dengan Goib yang aku di golongan Suluman dan dipanggil Mbak Agung yang bercerita tentang merah putih menjadi bendera negara Republik Indonesia. Ternyata ada muatan-muatan di balik semua itu. Kalau ingin paham silakan diulang-ulang. Pemirsa, semua kejadian di dunia ini, semua peristiwa-peristiwa dari awal sampai akhir itu sudah ditakdirkan, dikehendaki dan ditentukan oleh Allah. Apabila Allah menghendaki pasti akan terjadi, walaupun seluruh makhluk menolaknya, bahkan akal manusia menolaknya. Termasuk konten saya kali ini, apabila ini suatu kebenaran itu mutlak dari Allah datangnya, karena lagi mutlak milik Allah. Di sini banyak kekurangan, banyak kelemahan dan kesalahan. Itu karena kebodohan dan kelemahan kami yang di sini. Harapan kami mudah-mudahan membuat kita tambah cinta tanah air Indonesia. Tetap semangat Nusantara. Proses demi proses sudah terjalani, walaupun banyak orang yang tidak paham apa hakikat perubahan-perubahan yang ada di Indonesia ini. Walaupun kadang kejadiannya itu tidak bisa diterima oleh akal manusia, tapi toh juga berjalan. Ternyata ini adalah proses daripada perwujudan makna merah putih sebagai bendera negara Republik Indonesia. Pemirsa, tetap semangat Nusantara. Salah kata, salah ucap, salah sikap, mohon maaf kami. Terima kasih, semoga manfaat. Wassalamualaikum. Rahayu, rahayu, rahayu.